Unsur-unsur dalam sebuah cerita. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian sekarang dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat belajar. Kali ini kita akan membahas tentang unsur-unsur sebuah cerita. Kemarin kalian sudah mempelajari bagaimana ya cara membuat cerita pendek. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang unsur-unsur yang ada dalam sebuah cerita. Masih ingat tidak? Ada jenis cerita apa saja ya yang kalian pernah pelajari? Coba kita ulang kembali ya pembelajaran tentang jenis-jenis cerita. Ada apa saja? Yang pertama ada legenda. Legenda yaitu cerita rakyat yang dianggap benar-benar terjadi pada suatu daerah. Ada juga mitos atau mite, cerita prosa rakyat yang ditokoi oleh para dewa atau makhluk setengah dewa yang terjadi di dunia lain atau di dunia kayangan. Dan juga dianggap benar oleh masyarakat yang mempercayainya. Kemudian ada dongeng, yaitu cerita yang tidak benar-benar terjadi. Kemudian ada sage, cerita lama yang berhubungan dengan sejarah, baik itu sejarah pahlawan, kesaktian, maupun keberanian. Yang terakhir ada fabel, cerita yang sering kalian dengar, yaitu cerita hewan yang berperilaku menyerupai manusia. Sudah ingat kan tentang jenis-jenis cerita? Sekarang kita akan belajar tentang unsur-unsur cerita nih. Unsur cerita ada dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Apa itu unsur intrinsik? Unsur intrinsik adalah unsur yang mempengaruhi sebuah cerita yang berada dalam cerita tersebut. Contohnya ada tema, ada tokoh, ada penokohan, ada alur, ada amanat, ada setting atau latar, dan juga ada pesan moral atau moral value. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang mempengaruhi sebuah cerita tetapi berasal dari luar cerita. Contohnya apa saja? Ada latar belakang pengetahuan penulis, kemudian ada kondisi masyarakat saat penulis masih hidup. Ada juga nilai-nilai seperti agama, adat, sosial, dan lain-lain. Ada juga loh pesan moral atau moral value yang disampaikan penulis tetapi tidak tertulis dalam sebuah cerita. Nah, itu tadi adalah pengertian singkat dari unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Setelah ini kita akan bahas satu persatu ya unsur-unsur tersebut. Tema. Tema bisa dikatakan sebagai inti dari sebuah cerita. Tema merupakan ide pokok atau gagasan besar yang melandasi sebuah cerita. Contoh-contoh tema ada tema persahabatan, tema keluarga, tema kasih sayang, tema pendidikan, tema keagamaan, tema jenaka atau lucu, dan masih banyak yang lainnya. Tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita. Tokoh bisa saja dari manusia, hewan, tumbuhan, bahkan benda mati seperti matahari, batu, tanah, bisa menjadi seorang tokoh. Jenis tokoh ada tokoh utama, tokoh pembantu atau pendamping atau figuran, dan tokoh cameo. Tokoh utama yaitu tokoh yang sering muncul dalam cerita tersebut, sedangkan tokoh pembantu atau figuran adalah tokoh yang berperan mendukung tokoh utama, sedangkan cameo hanya sebagai tokoh yang lewat tanpa ada sebuah kepentingan. Penokohan. Penokohan adalah watak atau sifat yang dimiliki oleh tokoh dalam sebuah cerita. Nah, watak tokoh ada yang bersifat baik disebut protagonis, sedangkan tokoh yang bersifat jahat disebut antagonis. Ada juga loh tokoh yang bersifat sebagai penengah, yaitu disebut tritagonis. Latar atau setting, yaitu segala keterangan yang berkaitan dengan waktu, tempat, dan suasana yang terjadi pada cerita. Latar waktu berarti kapan cerita tersebut terjadi. Misalnya, pada zaman dahulu, di waktu malam itu, pada siang itu,
dan lain sebagainya. Latar tempat adalah tempat cerita itu dikisahkan. Misalnya, di sebuah hutan, di istana, di rumah sang nenek, dan lain-lain. Sedangkan latar suasana yaitu suasana baik tokoh maupun suasana cerita tersebut. Contohnya, pada malam yang hening, putri sedang bersedih. Nah, hening dan bersedih adalah contoh latar suasana. Alur. Alur yaitu urutan jalan cerita yang disampaikan oleh penulis. Kemarin kalian sudah mempelajarinya loh. Masih ingat kan tentang gerbong-gerbong kereta api? Lokomotif yaitu bertindak sebagai awal cerita, di mana di sana mengenalkan tokoh-tokohnya. Kemudian gerbong-gerbong selanjutnya adalah inti cerita yang berisikan sebuah permasalahan, kemudian ada penyelesaian permasalahan. Sedangkan di akhir gerbong merupakan akhir cerita, bisa berakhir bahagia ataupun berakhir sedih. Amanat atau pesan, yaitu pesan moral atau pesan kebaikan yang terdapat dalam sebuah cerita. Pesan moral ini bisa ditulis dalam sebuah cerita, ada juga yang secara tersirat, jadi tidak dituliskan dalam sebuah cerita tersebut. Demikian tadi adalah pembahasan tentang unsur-unsur intrinsik. Nah, setelah ini Ibu punya contoh yang bisa kita lihat manakah ya yang termasuk unsur intrinsik tokoh, penokohan, amanat, alur, setting, dan lain sebagainya. Kita lihat ya. Contoh cerita ini merupakan kutipan cerita Nunu si Kutu Buku karya Anandita. Nah, akan Ibu bacakan ya. Nunu tak peduli diejek kawan-kawannya. Dia tetap masuk taman bacaan kancil. Siang itu, dia sengaja menyempatkan mampir ke tempat baca itu. Nuh, kamu ini sombong banget. Kita ini kan mau main sepeda di tanah lapang dekat sawah Haji Miun, kata Kiki. Melihat Nunu masuk taman bacaan, Kiki dan teman lainnya pergi. Pada rak buku cerita anak, Nunu menemukan cerita tentang rahasia sebuah buku. Setelah tamat membaca buku itu, dia makin sadar bahwa membaca buku penting bagi siapapun. Makin banyak membaca buku, ternyata makin banyak yang ku tahu, gumam Nunu. Kita akan bahas ya unsur-unsur intrinsik dari cerita tersebut. Nunu, Kiki, dan teman lainnya merupakan tokoh dalam cerita. Taman bacaan kancil merupakan latar tempat. Siang itu merupakan latar waktu. Sedangkan membaca buku penting bagi siapapun merupakan amanat atau pesan. Kali ini kita akan mendengarkan cerita yang berjudul Tupai dan Ikan Gabus yang disandur dari dongeng dan cerita rakyat Nusantara paling melegenda Ajeng Restiani. Kalian bisa membacanya di buku siswa halaman 95 ya. Kita perhatikan dulu ceritanya sebagai berikut. Dahulu kala, hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka selalu melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Suatu hari, tupai tidak melihat gabus sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya. Namun Gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari demi sahabatnya. Setelah Gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, Tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu.
Ikan hiu sangat ganas. Tidak terfikir olehnya ia bisa mendapatkannya. Namun tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melobangi satu kelapa dan membiarkannya airnya habis. Kemudian sang tupai masuk ke dalam kelapa. Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Berdasarkan cerita tupai dan ikan gabus di atas, carilah unsur-unsur intrinsiknya. Kamu bisa menulisnya dalam buku latihanmu ya. Terima kasih sudah belajar bersama. Semoga ilmu yang kalian dapat bisa bermanfaat untuk kalian.